Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di tutorial SolidWorks Fundamental. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Basic Part Modeling and Feature yang digunakan dalam SolidWorks. Kita akan membuat sebuah model 3D sederhana ya, yaitu brush step. Brush step itu seperti ini ya teman-teman. Nah, boleh di screenshot dulu ya untuk mengetahui dimensi yang akan kita buat nanti. Oke. Oh, step yang pertama ya teman-teman. Step yang pertama itu adalah 3D modeling ya teman-teman. Untuk 3D modeling kita itu menggunakan yang eh, klik new dulu ya. New, kemudian kita klik yang part ya. Sama seperti ketika kita membuat sketch. Klik OK. Kemudian dari gambar tadi kita akan membuat 3D modelingnya dari sisi kanan ya teman-teman, atau right plane. Klik ke right plane, kemudian kita klik sketch. Nah, kemudian kita akan membuat 3D modeling ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fitur ya teman-teman. Fitur itu teman-teman adalah bagian-bagian dasar dari desain 3D, CAD, atau computer aided design, seperti feature, seperti extrude atau cut yang dihasilkan dari sketsa atau memodifikasi fitur yang telah ada. Fitur-fitur ini terdaftar dalam fitur Manager Design Tree. Model yang dibuat dengan cara ini disebut model berbasis feature. Kemudian, feature dasar adalah fitur pertama yang dibuat dan tidak dapat berupa pemotongan atau cut. Pada awal pada awalnya hanya ada beberapa cara untuk membuat fitur, tetapi nantinya dapat melakukan lebih banyak saat menambahkan bagian yang lain. Oke, jadi feature itu di bagian uh, tools yang ini ya teman-teman, feature. Nah, untuk yang pertama-tama kita itu tidak bisa memakai feature tanpa yang ada namanya sketch. Jadi kita membuat base sketch-nya dulu terlebih, basic sketch-nya dulu ya teman-teman. Nah, kita akan menggambar dari sisi ini ya teman-teman. Dari sisi tampak sebelah kanan ya teman-teman. Nah, kita akan menggambar dari sisi yang ini terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama-tama kita membuat center rectangle ya. Kita pakai yang center. Kemudian kita tahu tingginya itu adalah 75 teman-teman. Untuk lebarnya sendiri itu adalah penjumlahan dari 22. Nah, ini adalah fitur yang menurut saya memudahkan user ketika memodelkan suatu part ya teman-teman, yaitu equation. Jadi kita bisa tambahkan nih 22 ditambah 35 ditambah 13. Nah, sebenarnya kita tahu hasilnya 70, tapi supaya kita nggak ngitung, jadi kita bisa equation langsung di dimensionnya teman-teman. Ketika sudah, kita matikan dulu smart dimensionnya, klik OK.
Kita tambahkan dulu ya teman-teman. Nah, kita tambahkan line di sini. Kita membuat kasarannya terlebih dahulu. Ini dan ini jaraknya yaitu 13 ya. Kemudian ini dan ini itu jaraknya juga 13. Kemudian ini dan ini jaraknya itu 32 ya teman-teman. Kemudian jarak dari sini ke sini, sorry, ini ke sini itu 22. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, di sini ada statusnya fully defined. Kemudian ada satu lagi nih, dari titik ini kita bikin line ke sini. Nah, kalau sudah begini, kita ke feature. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, fitur dasar merupakan fitur pertama yang dibuat, tetapi bukan berupa cut. Nah, jadi fitur dasar itu eh, yang bisa kita buat adalah extrude boss base, revolve boss base, dan swipe boss base. Untuk brush step ini atau brush step ini, teman-teman, itu kita pakainya yang extrude boss base karena kita hanya ingin menambahkan ketebalan ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan nih, kita pilih dulu select contour atau kita pilih sketch mana nih yang ingin kita buat ada 3D partnya. Nah, pertama-tama klik dulu saja yang bagian ini. Kalau sudah, kita pilih nih, ininya pilih direction 1, kita pilih yang blind ya teman-teman. Yang from-nya ini sketch plan ya teman-teman. Jadi dari sketch plan front plan. Jadi from sketch plan-nya itu dari right plan tadi. Kemudian kita pilih ini adalah blind. Oke. Setelah blind, kita pilih nih arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Kalau saya pilihnya ke kiri teman-teman. Nah, kemudian saya kasih nih jarak ketebalannya itu 16 mm. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Setelah ini kita akan membuat lagi di sisi sebelah kanan lagi. Kita klik sketch 1. Nah, ini yang disebut namanya feature manager design tree ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat fitur, nantinya dia tuh akan terdaftar di sini teman-teman. Nah, step pertama tadi kan kita bikin sketch, kemudian boss extrude. Nah, nanti dia masuk di sini teman-teman, sesuai step yang mana kita bisa buat. Kemudian kita bisa edit-edit nih. Kita klik, kita edit feature bisa, kita edit sketch bisa. Jadi kita masih bisa mengubah-ubah dimensi yang telah kita ubah tadi teman-teman. Kita tidak mengubah sketchnya, jadi kita exit sketch. Nah, kita klik sketch 1, ya kan? Sorry. Kita klik sketch 1, kemudian extrude boss base. Kemudian kita klik select konturnya nih. Select konturnya kita pilih semuanya ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita tambahin nih ketebalannya yaitu 13. Nah, kemudian ini sketch kita kan di antara 3D model yang ini dan 3D model yang ini. Kita bisa ambil edit sketch juga dari
plan ya, atau sebutannya face ya. Kita edit berdasarkan face, kita edit sketch berdasarkan face ya teman-teman. Kita klik, kita edit sketch. Sorry. Kita klik, kemudian klik sketch. Nah, kemudian kita klik yang sketch 1 tadi. Setelah kita klik sketch 1, kemudian kita klik convert entities untuk mengcopy sketch yang telah kita buat tadi. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita kerjakan saat ini lebih efisien waktu. Nah, nanti sketch yang awal tadi akan tersalin di face yang ini teman-teman, tanpa menghilangkan sketch yang tadi. Sketch yang tadi tetap ada teman-teman. Kemudian kita ke feature lagi, klik extrude boss base. Kemudian select konturnya kita pilih nih, bagian yang ini, dengan ketebalan yaitu 22. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian klik face yang ini lagi dan klik sketch. Klik line, klik dari atas ini, sini. Kemudian kita convert nih ya, convert entities. Nah, bisa juga kita convert entities itu berdasarkan face teman-teman. Kemudian klik feature, klik extrude cut. Nah, yang seperti saya ucapkan tadi, kalau base feature, dia tidak bisa potongan. Tapi kalau sudah ada modelnya, kita bisa memotong model tersebut menggunakan fitur-fitur yang ada yang bisa kita pakai di sini. Nah, jika tidak bisa dipakai itu nanti dia seperti bayangan ini, tidak bisa diklik teman-teman. Nah, hanya fitur-fitur atau komen yang disediakan SolidWorks saja yang bisa dipakai. Tergantung situasi saat kita menggambarkan sebuah model. Kita klik yang select contour dulu, kita klik yang ini. Nah, kita pilih yang true all. Klik OK. Kita telah membuat sisi setengah dari brush step itu sendiri, teman-teman. Kemudian, bagaimana kita membuat sisi satunya? Kita klik feature, kita klik yang namanya mirror di linear pattern. Kemudian kita drop down, klik mirror. Kita pertama-tama dikasih tahu nih di property manager. Kita pilih dulu nih face-nya yang mana untuk di mirror sebagai acuan. Nah, klik face yang ini. Kemudian fitur to mirror-nya yang mana? Kita klik nih. Nah, di sini ada juga nih drop down-nya juga. Ini kan fitur-fitur tadi yang telah kita buat. Kita klik saja semua. Setelah masuk di sini, kita klik OK. Sudah masuk semua di sini teman-teman ya. Sudah jadi nih brush step-nya. Nah, di fitur Manager Design Tree ini akan terrecord semua pekerjaan kita tadi teman-teman. Nah, kalau kita rollback, itu kita bisa kembali ke fitur sebelumnya. Misalnya saya rollback sampai sini. Nah, yang di sini kita tidak menghilangkan, tetapi kita hanya seperti mensuppress saja teman-teman. Jadi dia tidak terlihat. Nah, ini yang namanya roll fitur tree back. Itu ya teman-teman. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah jadi modelnya, kita bisa juga nih mengubah sketch-nya atau kita memodifikasi sketch. Kemudian kita bisa juga memodifikasi feature. Nah, seperti ini. Kita bisa mengubah ketebalan, select contour, atau direksinya, teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan warna ya, teman-teman. Kita klik dulu di part sini, kemudian kita klik yang upward.
appearance ya teman. Klik part, kemudian kita tambahkan nih warnanya teman-teman. Nah, kita klik yang ini atau sesuaikan warna yang teman-teman pilih, klik OK. Nah, kemudian di tooltip kita ingin melihat dia secara isometri. Klik saja view orientation, klik isometric, atau di sini juga bisa klik isometric. Begini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada basic feature pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.